Halo Insan PNM, selamat datang di episode pertama podcast Sirine, Samarinda Inspiring, Innovating, and Educating. Nah, kali ini podcast pertama kita yang sudah berganti dengan wajah baru nih, karena setelah sebelumnya sempat vakum, akhirnya kita kembali untuk bisa hadir menginspirasi teman-teman semuanya. Dan kali ini saya nggak sendirian karena saya bersama dengan pemimpin cabang yaitu Bapak Akbar Al-Mu'arrafa. Selamat sore Halo, Bapak. sore Pai. Apa kabar Sehat? Bapak? Alhamdulillah sehat. Pai sehat? Saya sehat juga Bapak. Alhamdulillah. Nah, Ya, Bapak hari ini podcast pertama kita kan Pak ya. ya. Dan Bapak sebagai pencetus ide Sirine ini, kira-kira boleh nggak Pak sharing-sharing kenapa sih namanya Sirine? Oke, baik. Terima kasih, Pai. Sebenarnya apa ya? Jadi di tahun 2024, itu sebenarnya kita sudah melaksanakan podcast ya, namanya Langit. Langit ya, Langit itu oke. kepanjangan dari lantai ngobrol dan inovatif. Oke. Nah, sekarang di tahun 2025 ini dengan tema yang saya susun yaitu satu nuansa untuk bersama ya, bergerak, energik dan berkualitas. Nah, jadi awalnya memberikan nama Sirina ini sebenarnya sore hari ya. Jadi sore hari saya coba berpikir apa sih kira-kira metamorfosisnya dari langit menjadi apa gitu kan. Ya, saya pikir karena ini mumpung di awal tahun dan juga temanya bisa sinkron dengan apa yang saya susun di tema tahun ini, maka saya coba berpikir, oh iya, Sirine. Jadi Sirine itu kepanjangan dari Samarinda Inspiring, Innovating, dan Educating. Nah, tentunya bukan hanya sekedar memberikan nama, tapi ada apanya ya, apa namanya? Ada maknanya, ya, ada maknanya. Jadi di tempat podcast ini semuanya bebas berekspresi, ya, memberikan inspirasi. Kemudian kalau ada hal-hal yang inovatif dari teman-teman rekan kerja Insan PNM Samarinda yang ingin memberikan inovasinya, itu bisa dilampiaskan ya, lampiaskan di podcast ini. Dan juga tentunya ada educating, ini hal baru. Jadi insya Allah nanti di sisi educating ini akan kita undang juga para profesional muda ya, akan menjadi tamu kita nanti. Ya, banyak hal yang bisa kita bahas dan bisa menjadi pembelajaran buat Insan PNM Samarinda. Contoh misalkan profesional muda terkait dengan kesehatan ya kan, terus kemudian psikologi mungkin karena karena kan kita tahu bahwa generasi Z kan sekarang ini agak berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya ya. Jadi itu menurut saya mudah-mudahan bisa melalui Sirine podcast ini bisa memberikan motivasi dan semangat tentunya untuk bekerja buat seluruh insan PNM Samarinda. Begitu, Pak. Oke, berarti cukup dalam ya Pak. Dan itu tadi sejarah dari berdirinya Sirine ini. Iya, betul. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, kenapa sih kita harus ganti nama atau rebranding dari yang awalnya Langit, terus sekarang jadi Sirine? Oke. Nah, kalau Langit itu kan tadi seperti yang saya bilang bahwa kepanjangannya adalah lantai ngobrol inovatif. Jadi hanya sekedar memberikan inovasi, kemudian para bintang tamunya itu hanya ya positif sih bagi saya ya. Dari internalnya kita, karyawan-karyawan, kemudian juga ada nasabah yang memberikan mengenalkan produknya ya. Dan hanya sebatas itu saja. Nah, jadi di tahun 2025 ini coba kita tambahkan satu kategori lagi. Nah, yang tadi yang terakhir educating. Nah, edukasi. Jadi hal-hal pengetahuan-pengetahuan baru yang teman-teman Insan PNM Samarinda yang belum paham
ya kan? Itu langsung bisa tahu, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti itu gitu. Iya. Oke, berarti yang membedakan itu dari sisi educatingnya ya Pak ya, karena Yes, memang itu ya. sengaja Bapak tambahkan nih Mm-mm. di podcast Sirine ini. Betul, Gitu. betul, Oke. betul. Tapi selama proses pencetusan ide itu, sebenarnya Bapak ada ide-ide lain nggak sih sebelum sampai ke ide Sirine itu? Oh, oke, ya. Kalau untuk ide-ide mengembangkan tentunya kreativitas dari teman-teman insan PNM Samarinda tentunya banyak sekali ya. Mm-mm. Jadi salah satunya 5 program kerja yang udah saya susun ya, insya Allah bisa terrealisasi di Mm-mm. tahun ini dan merupakan sesuatu hal yang baru menurut saya di Samarinda ini. Nah, kalau apa itu hal-hal barunya? Contoh misalkan di 5 program kerja itu satu eh, annual health check ya. Oke, Jadi cek. pemeriksaan kesehatan secara tahunan. Mm-mm. Kan Pai baca berita mungkin ya ada Hmm, virus namanya apa? HM. HMPV ya kalau Iya nggak salah betul, ya, Habibu itu semacam baru ya Pak ya. semacam virus COVID gitu ya. Mm-mm. Ya mudah-mudahan sih nggak sampai di Amin. Samarinda ya. Iya, amin. Mudah-mudahan amin. Jadi makanya untuk mencegah itu tentunya harus kita fasilitasi pemeriksaan kesehatan. Mm-mm. Meskipun itu hanya setahun, tapi setidaknya teman-teman insan PNM Samarinda yang tidak pernah Mm-mm. melakukan medical check up tahu Oke. kondisi Mm-mm. tubuhnya, oh ternyata seperti ini. Dan bukan hanya memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan dan juga para tim kesehatannya nanti akan memberikan eh, apa eh, hal-hal apa saja yang harus dilakukan Oke. kalau misalkan ada penyakit ini misalkan yang harus dilakukan seperti ini ya Mm-mm. gitu gitu. Mm-mm. Jadi ada balancingnya Mm-mm. antara antara yang tim pemeriksa dengan yang diperiksa. Jadi tidak hanya sekedar memeriksa kesehatan saja, Mm-mm. tapi minimal insan PNM tahu apa yang harus dilakukan supaya biar lebih bugar lagi, biar Oke. lebih sehat lagi. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah self assessment leadership ya. Jadi semua jajaran kepala unit, kemudian termasuk manajer itu akan dilakukan self assessment. Gunanya apa? Gunanya untuk merefresh atau mengetahui seberapa besar potensinya sebagai leadership di unitnya masing-masing, Mm-mm. termasuk manajer juga. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah workshop ya. Workshop ini saya namanya Palu Gada. Palu Gada. Kalau gak ada ya? Tahu kan kepanjangannya Palu Gada apa? Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya? Oh ya. Jadi Palu Gada itu apa lu mau gua ada. Nah, jadi Oh gitu ya. konsepnya itu, workshopnya itu tidak hanya sekedar memberikan arahan, tidak hanya sekedar memberikan strategi, Mm-mm. tidak hanya sekedar memberikan knowledge sharing, Mm-mm. ya kan, terkait dengan produk-produk, tidak sebatas itu. Mm-mm. Jadi ada tambahan yaitu secara teori tentunya, teori yang dapat semua kita tahu terkait dengan misalkan bagaimana cara mengelola stres, ya kan, secara Hmm. teorinya, kemudian teori kesehatan atau kebugaran dalam bekerja, Mm-mm. kemudian eh, apa teori prinsip 5C ya, Mm-mm. ada karakter, kolateral dan lain Oke oke sebagainya. Itu benar-benar. untuk eh, memberikan pemahaman kepada seluruh insan PNM Samarinda bagaimana cara mengelola nasabah, bagaimana Mm-mm. cara inisiasi yang baik dan lain Mm-mm. sebagainya. Nah, tentunya bukan dari kalangan internal kita sebagai pemateri, tapi nanti akan kita undang dari eh, Eksternal gitu ya. iya eksternal Mm-mm. yang tentunya ahli di Bidangnya itu. bidangnya sesuai dengan teori yang akan kita sampaikan. Oke. Jadi bukan hanya itu juga. Jadi terkait dengan psikologi mungkin Mm-mm. ya kan, Benar-benar Pak. psikologi ya artinya tahu psikologi dari insan PNM Samarinda itu seperti apa Mm-mm. supaya bisa mengatur dirinya, kemudian bisa mengenal karakter dari nasabah ya kan, kalau karakter nasabah seperti ini harus diapakan, karakter seperti ini harus diapakan dan lain Mm-mm. sebagainya. Itu sesuatu hal yang baru di kita, di internal kita. Kayaknya saya berikan nama Palu Gada, apa lu mau Oke. gua ada gitu Oh kan. gitu ya. Ya, apa Mm-mm. lu mau gua ada, gua Mm-mm. kasih gitu. Mm-mm. Oke. Nah, jadi
Itu salah satunya. Jadi tidak apa ya, tidak Dia fokus di stuck satu titik ya, aja tidak stuck gitu di ya. situ, tidak jenuh di hanya Mhm. itu aja dan Mhm. seterusnya. Itu salah satu manfaatnya. Terus yang ke berapa, Pak? Yang Keempat keempat ya. ya? Nah, kalau yang keempat itu ada pelatihan ya, pelatihan reguler dan non reguler. Mhm. Ya, kalau pelatihan reguler sama dengan posisi workshop ya, Oke. ada knowledge sharing di situ, ada Mhm. pemberian arahan Mhm. strategi Mhm. ya, terkait di situ itu reguler. Dan ada juga yang non reguler. Nah, ini yang masuk di poin keempat, yaitu namanya pelatihan mental dan apa namanya, mental dan kedisiplinan ya, Mhm. mental dan karakter, membentuk karakter Iya, yang tangguh. Karena di tahun kemarin itu kan dia sudah melaksanakan ya, Pak, betul tuh, Pak. sebagai panitia juga, dan alhamdulillah diikuti oleh seluruh insan PNM Samarinda. Meskipun apa, ada yang nggak ikut karena sesuatu dan lain hal, Mhm. tapi kurang lebih sekitar 200 orang ya, Iya, Bapak, 200 ya orang. 200 peserta yang kita laksanakan di Yonif ya, bersama Yonif. dengan Korem Mhm. Samarinda. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Itu tahap pertamanya, Pak. Nah, sekarang nanti ada tahap keduanya Mhm. ya, bersama apa, membangun bersama, mengasah karakter tangguh ya. Iya, betul. Nah, temanya pada saat itu. Nah, ini tahap keduanya. Mhm. Nah, tahap keduanya kita tidak laksanakan lagi di wilayah militer. Ya. Jadi tahap keduanya kita laksanakan di lingkungan alam ya, Mmm. entah itu alamnya air terjun, Mhm. Oke. laut ya kan, yang lebih menantang tapi Oke. tetap apa, ada unsur kehati-hatian di situ. Heeh. Jadi apa, hal-hal yang dihadapi di lapangan bisa secara langsung bisa dapat pada Mhm. saat nanti di pelatihan tersebut ya. Insya Allah itu bisa kita laksanakan. Kemudian nanti siapa pemandunya ya, tetap dari pihak Korem karena memang sudah terbiasa dalam Iya. hal itu. Kemudian yang Kelima kelima, tadi. oke, yang kelima adalah uh, Service Excellent Training Oke. ya. Service Excellent itu ya bagaimana cara memberikan pelayanan prima. Jadi bukan Oke. hanya memberikan pelayanan prima kepada sesama insan PNM Samarinda ya, antara atasan dengan bawahan, antara leader dengan tim, tapi juga memberikan pelayanan prima kepada tentunya nasabah ya, nasabah. Jadi ini juga akan kita lakukan secara bertahap. Tahap pertama itu akan dilakukan oleh seluruh karyawan-karyawati kantor cabang ya, Mhm. karena kita ketahui bersama bahwa kantor cabang itu adalah support center. Iya, Nah, betul, Bapak. kalau untuk unit kerja itu adalah unit apa, profit center ya, profit Profit center. center. Nah, tentunya ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan di level kantor cabang supaya bisa memberikan pelayanan prima kepada unit-unit kerja yang ada Mhm. di bawah naungan cabang. Oke. Gitu Pak. Jadi itu ada 5 program kerja, insya Allah bisa kita laksanakan di tahun ini dengan lancar dan dimudahkan ya. Amin. Ya. Nah, oke, kalau saya dengar tadi kelima program Bapak itu tuh menitik beratkan di edukasi sama kebugaran ya. Mm-mm. Benar-benar banyak hal tentang Hmm. kesehatan Hmm. itu tuh Mm-mm. Bapak fokuskan sekali di sini. Ya. Dan itu bagus banget Bapak. Soalnya kadang kan kalau misalkan karyawan kantoran Hmm. itu sering banget nyepelein yang namanya kegiatan fisik ya. Padahal kita tetap butuh olahraga Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Nah, jadi program-program Bapak tadi tuh bagus banget supaya kita bisa tetap bugar meskipun kita Betul. kerja kantoran di depan Hmm. laptop, Betul, komputer gitu betul, ya Bapak. benar. Nah, tapi kalau menurut Bapak sendiri challenge terbesarnya dari program-program ini apa sih Pak? Oke, challenge-nya adalah tentunya mau atau tidaknya ya, itu Oke ya. tentunya ya. Jadi saya memberikan fasilitas kepada seluruh insan PNM Samarinda dengan program-program yang ada, tentunya tujuannya untuk manfaat ya buat insan PNM Samarinda juga sebenarnya. Oke. Nah, challenging-nya adalah mau atau tidak, atau niatnya sebenarnya dari insan PNM untuk bisa mengikuti 5 program tersebut ya. Oke. Karena
Baik, udah benar. Jadi menitik beratkan di masalah kesehatan Mm-mm. ya. Kenapa saya menitik beratkan di di kesehatan? Karena ya kalau kita nggak sehat dengan mau capai target yang begitu besar ya kan, Mhm. ya pasti nggak bakalan Iya. tercapai Mhm. ya kan. Nah, Betul, Bapak. meskipun di kantor cabang ya Mhm. hanya duduk kena AC, apakah itu sehat atau tidak ya belum tentu Mhm. ya kan. Jadi mestinya ada sesuatu yang harus dilakukan supaya tetap sehat dan bugar ketika bekerja. Nah, itu yang kedua, saya melihat teman-teman Mokar ini eh, khususnya di AO ya, Mhm. khususnya teman-teman AO yang luar biasa kerjanya di lapangan ya Iya. kan, tidak mengenal lelah, kemudian semuanya militan ya dengan target yang diberikan. Nah, tentunya saya juga prihatin terhadap kesehatan mereka. Nah, kalau melihat fisik-fisik mereka ini gendut-gendut semua, Pai. Oke. Gendut-gendut semua. Gendut-gendut semua. Makannya makan yang Kurang sehat ya, asin-asin, cemilan ya kan. mhm. Minumnya minum yang yang Manis-manis, es, instan ya kan. heeh. Nah, itu bukan berarti nggak bagus. Mhm. Kalau dikonsumsi setiap hari itu akan pasti merusak anggota tubuh Oke. sehingga sehingga secara bisa jadi antibodinya Mhm. ataukah kekuatan tubuhnya ya bisa kurang. Ya gimana caranya Mhm. mau bekerja dengan baik ya Mhm. kan. Mhm. Nah, itu salah satunya Pak. Itu Oke. challengingnya sebenarnya di situ. Jadi Mmm. sekali lagi challengingnya adalah mau atau tidaknya atau niatnya Oke, ya oke, oke. untuk mau mengikuti 5 program. Mhm. Tapi saya optimis teman-teman Insan PNM Samarinda pasti mau, insya Allah. Nah, itu. Oke, berarti PR-nya itu juga di bagian, gimana caranya kita bisa menumbuhkan kemauan dan Ya, gimana caranya mereka tuh aware kalau misalkan ya, ini emang ya, programnya penting buat diri ya, mereka sendiri ya, loh. Karena ya, tadi pertimbangan Bapak untuk membuat mm, program ini juga ya, sedalam itu ya Bapak untuk kesehatan ya, mereka gitu. ya, Oke. mm, Nah, ini kan masih awal tahun 2025 ya mm, Bapak. Dan kalau misalkan Bapak punya kesempatan buat mengembangkan inovasi baru lagi, mm. kira-kira ada nggak sih gambaran inovasi yang mungkin bisa Bapak spill nih ke kita? Kalau inovasinya ya salah satunya Sirena ini ya, salah Mhm. satunya inovasinya. Jadi teman-teman di SPNM Samarinda yang mempunyai bakat yang belum tersalurkan Oke. ya, itu bisa disampaikan di podcast. Mhm. Jadi Mhm. Mhm. misalkan bakatnya nari kah, nyanyi kah, nah, itu nanti akan kita panggil sebagai bintang tamu untuk bakat-bakatnya itu bisa Oh, ditunjukkan gitu ya Pak? tunjukin, nggak apa-apa. Iya, Oh, live oke. itu nggak ada masalah. Jadi podcast ini nggak Nggak selalu sebatas. di kantor dan harus ngomong kayak Iya, gini, jadi benar. bisa sambil Iya, nunjukin. iya. Oh, oke, Jadi oke, hanya oke. nggak sebatas karir, kemudian bagaimana capai Mhm. target, enggak, tapi ya di luar daripada itu juga bisa Oke. bisa bisa memberikan atau mengeluarkan Mmm. bakat-bakat yang mereka miliki gitu, Pak. Nah, terus Oke. kemudian jadi bukan hanya bakatnya aja yang bisa ditampilkan di podcast ini dan Mhm. juga ada juga nih inovasi yang lain yang belum Mhm. Mhm. saya sampaikan ke teman-teman SMNM Samarinda, yaitu gimana cara membentuk organisasi kecil di dalam eh, internal PNM Samarinda. Tentunya Mmm. hasilnya itu buat buat semuanya juga ya. Contoh misalkan yang sudah berjalan saat ini adalah klub mancing. Oh, Jadi yang gitu, punya hobi mancing. mancing ya kan, yang hobi Mhm. mancing kita buat klub PNM Mhm. Samarinda, klub internal ya, yang di dalamnya itu isinya orang-orang Mmm. kita juga ya. Jadi yang punya hobi, yang punya yang suka dengan mancing bisa bergabung di Mhm. situ. Jadi bukan hanya dari sisi kekeluargaannya yang bisa didapat, tapi dari sisi pengorganisasian pun juga ada. Mhm. Kita iuran di situ, kemudian eh, apa eh, mancing bersama-sama ya kan, dan lain sebagainya. Banyaklah yang bisa 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 kita dapatkan dari berorganisasi. Kemudian bukan hanya itu saja, tentunya selain itu konsep kedepannya ketika eh, apa
klub ini bisa kita bentuk, jadi bukan hanya yang hobi mancing aja. Jadi misalkan ada yang hobi mancing sekitar 10 atau 15 orang misalkan, terus dibuat klub. Nah, itu satu. Kemudian kalau misalkan nanti ada beberapa orang yang hobinya masak, yang hobinya apa namanya itu olahraga, nah nanti akan kita buatkan klub. Oke, Jadi berarti masing-masing klub, oke. tapi di internalnya kita. Nah, jadi bukan hanya sekedar membuat organisasi atau klub di dalam internal, ya. Selain itu tadi bersama-sama dan lain sebagainya, ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dari situ, Pak. Oke. Contoh misalkan klub mancing, ya, klub mancing. Ini contoh kecilnya aja. Kedepannya ya, kedepannya ketika organisasi-organisasi ini sudah kuat, ya, kedepannya kita bisa menghasilkan profit tentunya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara misalkan nih klub mancing kita buat lomba mancing. Kan di Samarinda ini barangkali ada klub-klub mancing juga kan di Iya, luar. betul, Bapak, Mungkin ada. yang tidak tenar atau tidak terkenal. Jadi kita buat event lomba mancing misalkan, mancing Nusantara misalkan. Kita panggil seluruh klub-klub mancing yang ada di Samarinda, ya kan, untuk ikut dalam event itu. Nah, keuntungannya apa? Satu, keuntungannya secara branding pasti, ya kan. Siapa nih yang sponsor? Nah, pasti kan PNM. Betul, Ya, Bapak. PNM. Terus yang kedua, profitnya dari mana? Profitnya macam-macam. Bisa kita dapat sponsor dari luar misalkan, ya kan. Selain itu juga nasabah-nasabah UMKM kita bisa hadirkan di situ. Jadi simbiosis mutualisme menurut saya. Jadi ada saling menguntungkan di dalamnya. Oke. Nah, selain itu dari sisi profit juga bisa kita dapatkan dari sponsor, ya. Entah itu sponsor minuman kah, atau sponsor makanan kah dan sebagainya. Kenapa enggak? Oke. Nah, itu. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan, bukan hanya keuntungan dari sisi materi, tapi dari sisi sosial pun juga kita bisa dapat dari pembentukan organisasi-organisasi kecil tersebut. Gitu, Pak. Oke, berarti sebenarnya itu juga yang membedakan program tahun ini sama tahun sebelumnya ya, Pak. Karena Kalau tahun sebelumnya nggak ada. tahun sebelumnya nggak ada ya. Yes, Nah, benar. jadi kalau Baru di tahun ini kita justru memfasilitasi setiap personalnya, bahkan bukan untuk citra baik perusahaan aja, tapi juga buat ngasih sinar ke masing-masing karyawannya Ya, betul. yang punya bakat tertentu, itu justru bisa dikembangkan Ya, ya melalui program ya. baru ini. Betul, benar. Oke. Kalau boleh tahu, Bapak sendiri hobinya apa, Pak? Kalau saya hobinya apa aja sih sebenarnya. Apa aja? Oh, berarti multi talent ya? Multi talent enggak juga. Cuman yang penting bisa memberikan manfaat kepada orang lain itu menurut saya itu udah cukup. Oke. Ya, hobinya apapun itu ya ikut aja. Berarti banyak ya hobinya Bapak. Hobinya sih nggak banyak juga sih apa ya, tapi nggak mesti harus ke satu Hal aja satu gitu. hal, tapi semua hal tentunya untuk ya saya sih yang penting kebersamaannya udah itu cukup bagi saya. Oke, berarti nanti kalau misalnya sudah ada klub-klub itu, nanti Bapak juga bisa join kah di dalamnya? Iya, tentunya. Oh, gitu. Pasti selaku pembina kan pasti saya dalam struktur organisasinya, ya. Ketuanya bisa dari dari tim yang terbentuk itu. Jadi tidak mesti harus saya sebagai ketua timnya atau leadernya. Jadi secara otomatis pun juga Pak akan terlatih bagaimana cara mengorganisir orang tim secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung dari situ. Jadi teman-teman yang posisi saat ini tidak menjadi leader ya bisa menjadi leader, tapi leadernya di klub atau di organisasi yang kecil yang kita buat. Itu tetap akan saya sebagai pembina untuk memberikan arahan, terus hal-hal yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya, atau masukan juga, ya. Oke. Itu, Pak. Nah, misalkan kayak apa ini, Pak? Saya kan suka ngerajut gitu. Itu tuh bisa nggak kita bikin klub buat ngerajut, terus ajakin teman-teman mekar, atau mungkin ulam juga. Kita bikin klub, terus itu hasil rajutan kita tuh bisa kita jual atau kita pasarkan, karena itu lumayan tinggi high demand gitu loh, Pak. Itu bisa nggak sih? Bisa. Kenapa Saya? enggak? Iya.
Nah, tentunya sebelum dibentuk kita harus cari tahu dulu orang-orang yang punya hobi yang sama. Oke. Ya, ya saya rasa Hmm, 2 atau 3 orang klub itu bisa terbentuk kok dengan oke. sendirinya. Iya, secara tidak langsung kan ya apa akan membesar ya kan. Mm-mm. Gitu. Oke. Jadi tidak mesti harus apa harus 10 orang baru bisa jadi klub, nggak usah, nggak mesti. 3 orang pun sudah cukup kok. Ya, Oke. sambil mencari yang lainnya untuk menjadi Mm-mm. anggota gitu. Oke, berarti meskipun itu kecil banget nih, Mm-mm. populasi klubnya itu Iya, masih tetap dihargai dan difasilitasi ya Pak iya, gitu. Tetap iya, dikasih ruang buat masuk Sirine juga betul, gitu. benar, benar. Ya, Oke. dan insya Allah sih bisa disupport oleh kantor pusat tentunya ya. Ini divisinya Hmm, Pak ini. apa itu HCD? Iya, Oke. Iya semoga bisa benar di ya. bisa disponsor ya. Oke Sponsor oke oke. artinya ya setidaknya memberikan apa Support. support lah ya Hmm, terkait dengan ide-idenya kita. Artinya kan kita apa namanya bukan untuk diri PNM sendiri mm, aja kan, mm, mm. tapi ya buat untuk induk PNM-nya supaya Iya. brandingnya secara secara apa meluas begitu bisa Hmm, secara tidak langsung juga apa dikenal oleh seluruh masyarakat oke. itu. Oke, berarti memang tujuannya adalah buat ngembangin insan PNM itu sendiri ya di Ya, bidang yang itu poin mereka utamanya sukai. ya. Iya, Itu poin benar. utamanya. Oke, terus Mm-mm. juga gimana caranya itu bisa disupport biar berkelanjutan gitu Yes, kan betul. Pak, nggak hanya di Betul. tahun ini atau di mungkin awal-awal Ya, awal-awal bulan aja, tapi ya, biar bisa berkembang dan karena ini kan fresh banget ya Pak ya. idenya, Mm-mm, jadi mm-mm. terobosan baru juga buat Mm, cabang-cabang lain gitu. betul. Oke. Dan sebenarnya juga udah banyak saya rasa di tahun lalu itu kita melakukan kegiatan-kegiatan apa eh, buat insan PNM Samarinda ya. Mungkin Mm-mm. Pak tahu dulu kita buat program CAP namanya Ngejus Beb ya. Ngejus bab ya. Ngejus Beb itu kepanjangan dari Jumat sehat, berkah dan Mm-mm. bermanfaat, ya kan? Oke. Dan diikuti oleh semua unit kerja ya tanpa terkecuali. Dan alhamdulillah eh, secara laporan medianya kita masuk dalam apa eh, upload media itu yang paling banyak view-nya kalau nggak salah. Oh iya benar. Ya, 2 ribuan atau bahkan 3 ribuan kalau nggak Mm-mm. salah. Itu. Dan itu menjadi apa ya, menjadi kebanggaan kita ya kan. Artinya Samarinda punya ide, tentunya idenya itu untuk bermanfaat buat buat sesama insan PNM Samarinda. Itu Pak. Dan Ngejus Beb ini bukan hanya di CAP saja nanti di tahun ini. Nah, salah satu inovasi yang belum saya sampaikan kali ya di tahun ini nanti, kalau tahun sebelumnya kan namanya Ngejus Beb. Ngejus bab. Nah, kalau sekarang kita rubah menjadi Jumat bersama si Bolga. Si Jumat Bolga. bersama Jumat bersama si Bolga gitu. Si Bolga. Jumat bersama si Bolga. Si Bolga itu maksudnya apa Pak? Si Bolga itu kepanjangan dari Samarinda berolahraga. Oh ini berolahraga. Yes. Oke. Nah, jadi kalau sebelumnya kan Jumat sehat, berkah dan bermanfaat itu Mm-mm. tidak lepas dari kata-kata Jumat bersama si Bolga. Oke. Jadi Jumat ya, jadi kita laksanakan di setiap hari Jumat insya Allah. Kemudian bersama itu kepanjangannya ada juga. Jadi Hmm. kepanjangannya adalah Jumat berkah, sehat dan bermanfaat. Itu. Jadi bersama, berkah, sehat dan Mm-mm. bermanfaat. Nah, itu. Jadi apa? Tidak lepas daripada Hmm. tahun lalu, cuman agak lebih kita buat sedikit modern ya. Jumat bersama si Bolga gitu. Si Oke. Bolganya kepanjangan dari Samarinda Olahraga. berolahraga. Oke, berarti setiap judul program itu tuh ada makna di baliknya. Bahkan Ya, setiap kata itu tuh ada kepanjangannya gitu ya, ya Bapak ya, ya. ya, Oke. ya. Bapak berarti memang sering banget ya Pak mikirin Hmm, ide-ide baru buat hmm. ngasih Ya, nama program yang menarik ya gitu ya. itulah salah satu penyakit saya ya. Apa itu? Ya, itu salah satu penyakit saya Pak. Ya. Jadi Bukan kalau kelebihan ya Pak ya?
nggak tahu ya, kelebihan itu kan bisa dinilai oleh dari orang lain kan, Heeh. saya nggak bisa menilai. Kalau kekurangan oke lah, pasti kita bisa menilai, tapi kalau kelebihan tentunya dilihat dari orang lain. Oke. Itu salah satu penyakit saya. Jadi kalau kalau lagi suntuk mikirin apa ya yang bagus ya, itu tiba-tiba ide itu muncul. Nah, ide itu muncul. Jadi kadangkala kayak misalkan tema tahun 2025, kemudian termasuk Sirine, ya kan, si Bolga, itu secara tiba-tiba eh, ter apa namanya ter eh, apa namanya itu ter Apa ya? Tiba-tiba aja muncul tiba-tiba ya, Oke, muncul oke, oke. tiba-tiba ya, ya entahlah itu ter apanya ya, silahkan ya diterjemahkan. Oke. Jadi eh, ya karena tentunya saya juga, jadi begini, ibaratnya kapal nih ya, Ya, kapal kapal. ibarat kapal, saya sebagai nakoda kapalnya, kemudian ada awak kapal, kemudian ada penumpang. Nah kan, tidak mudah untuk menjadi nakoda kapal karena Betul, harus Pak. memikirkan apa? Memikirkan keselamatan awak kapal dan memikirkan keselamatan penumpang. Nah itu, jadi saya sebagai nakoda kapal PNM Samarinda tentunya bersama-sama membuat ide-ide itu tentunya untuk kebersamaan. Kalau ide-ide tadi itu sudah terlaksana dengan baik di internalnya kita, perlahan-lahan nanti akan kita kembangkan lewat nasabah-nasabah. Nah, makanya dibiasakan dulu nih, dibudayakan dulu di internalnya kita, kemudian nanti kalau itu berhasil, kemudian nanti akan kita pindah ke nasabah sebagai penumpang. Karena kan mau sama-sama selamat nih. Ya kan? Selamat dalam artian bahwa supaya PNM Samarinda tetap tumbuh ya kan, kemudian kualitasnya masih tetap terjaga, hubungan antara insan PNM dengan nasabah pun juga baik ya, dan tentunya ya dengan cara-cara seperti itu baik, karena tidak mudah untuk menjadi nakoda kapal. Belum tahu, mungkin Pak belum tahu, penumpang kita saat ini berjumlah 32.000 penumpang ya, 32.000 32.000 ya, penumpang. Wow. 32.800 sekian. Awak Banyak kita, sekali, Bapak ya. awak kapal kita itu ada sekitar 215 orang. Jadi kalau 215 ditambah 32.000 ya sudah hampir 33.000 kan? Wow, banyak Jadi banget ya. Iya, ada 33.000 penumpang yang harus kita bagaimana caranya supaya ini kapal tetap terus berjalan dengan baik. Gitu, Pak. Oke, berarti sebenarnya dari program-program Bapak yang mungkin konsepnya santai, cheerful, dan apa ya? Apa sih, guys? Bapak skip ya. Oke, berarti justru dari program-program Bapak yang maunya tuh santai gitu, itu juga dalam banget ya tujuan dan dampak yang ingin Bapak raih itu. Iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya kali ya, Pak. Tadi kan Bapak bilang challenge terbesarnya itu untuk menumbuhkan kemauan dari karyawan itu sendiri. Nah, kalau misalkan Bapak bisa kasih motivasi nih ke teman-teman insan PNM di cabang Samarinda, apa sih yang Bapak mau sampaikan supaya kita bisa membawa perubahan baik nih di perusahaan kita? Ya, oke. Saya ingat pesannya almarhum B.J. Habibie. Ya, almarhum B.J. Habibie. Jadi almarhum atau beliau menyampaikan, B.J. Habibie menyampaikan bahwa ada pesan yang membuat saya, tentunya juga buat insan PNM Samarinda tentunya ya, yang membuat saya bisa termotivasi dan semangat. Jadi beliau mengatakan, jadilah yang terbaik dimanapun kamu berada. Ya, dimanapun kamu berada itu ya tidak terlepas dari jabatannya, posisinya apa, ya kan? Jadilah yang terbaik dan berikan yang terbaik yang kamu bisa berikan. Tadi saya bisa garis bawahi bahwa yang dikutip oleh almarhum B.J. Habibie adalah jadilah yang terbaik dan berikanlah yang terbaik. Begitu. Ya. Berarti poinnya dijadiin terbaik dan berikan yang terbaik itu ya insan PNM ya. Ya, itu untuk pesan buat insan PNM Samarinda, Pak.
Oke, mungkin dengan motivasi yang Bapak berikan barusan itu juga penutup dari akhir podcast kita di Oke, episode pertama terima ini. kasih, Pai. Terima kasih banyak Bapak Ya, sudah hadir dan ya. ngasih opening dan ngejelasin juga apa sih sejarah di balik munculnya judul Sirine ini. Oke, terima kasih, Pai. Jadi ini sekedar apa juga masuk dalam launching ya tentunya ya. Launching ya, Jadi benar. tepatnya di 10 Januari Mm-mm. 2025 Sirine ini udah berjalan, sudah mulai lah ya, Iya, sudah sudah mulai mulai. berganti, bermetamorfosis dari sebelumnya Mm-mm. menjadi Sirine. Gitu, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Makasih banyak juga Ya, Bapak. Nah teman-teman, itu dia episode pertama kita di podcast Sirene yang baru aja launching hari ini. Jangan lupa saksikan episode-episode lainnya only on Sirene Podcast Samarinda. Samarinda, inspiring, innovating, and educating.